Ada 3 orang nanti yang akan pertama kali dibangkitkan di hari kiamat. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an. Orang yang dia hafal Quran, mengajarkan Al-Quran, berdakwah kepada Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ketika di hatimu senang ingin menghafal, kamu ahlul Quran. Pak Ustadz, aku sudah hafal Pak Ustadz. Tapi kalau ternyata di hatimu ingin dipuji orang, ria, bukan ahlul Quran. Sekalipun hafal Quran. Bahkan kata Nabi, salasun yub'asu yaumal qiyamah. Ada 3 orang nanti yang akan pertama kali dibangkitkan di hari kiamat. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an. Orang yang dia hafal Quran, mengajarkan Al-Quran, berdakwah kepada Quran. Tapi kata Nabi, dia melakukan itu ingin dipuji orang. Ketika sampai di hari kiamat, Allah bertanya, "Madza fa'alta bil Qur'an?" Apa yang kamu lakukan terhadap Al-Quran? Dia berkata, "Ya Rabb, ana hafidtul Quran wa qara'tul Quran wa 'allamtul Quran." Ya Allah, aku sudah hafal Quran, aku sudah mengajarkan Al-Quran, aku sudah dibilang ahlul Quran. Kata Allah, "Kadzabta." Bohong kamu. Fa'alta dzalika liyuqal annaka qari, annaka hafiz. Kamu melakukan itu bukan karena aku, kata Allah, tapi karena kamu ingin dibilang hafiz, kamu ingin dibilang qari. Langsung kata Allah, alqi finnar, lempar ini orang ke neraka. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar hafiz, tapi akhlaknya juga mulia, bersungguh-sungguh jujur. Makanya ini termasuk yang pertama kali masuk neraka. Kenapa? Karena dia menjadikan Al-Quran cover, menjadikan Al-Quran casing, tapi isinya bukan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu di hatinya memang jujur. Dia ingin bersungguh-sungguh bersama Quran, ingin hidup bersama Quran, senang bersama Quran, bukan merasa terpaksa. Dibangunkan, bangun, lagi baca Quran, terima kasih ya, itu. Tapi kalau dia dibangun, itu namanya bukan Al-Quran. Yang kedua, kata Nabi, orang yang dapat harta banyak, lalu dia menginfakkan di jalan Allah, tetapi bukan karena Allah, tapi ingin dipuji orang, ingin dibilang dermawan, dilempar ke neraka juga. Yang ketiga, orang yang berjuang di jalan Allah sampai terbunuh, mati syahid. Tapi begitu ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan untuk itu? Dia bilang, aku membela agamamu ya Allah, aku sampai mati terbunuh ya Allah. Kata Allah, bohong kamu. Kamu ingin dipuji orang, kamu terpaksa melakukan itu karena kamu ingin dibilang pahlawan, kamu ingin dikuburkan di makam pahlawan, maka kemudian dilempar ke neraka. Jadi alhamdulillah, ingat bahwa yang pertama kamu jaga adalah hati. Ingat nih, hati, semua masalah hati. Di pesantren, santri yang baik karena hatinya baik. Kalau hatinya buruk, dia akan milih-milih. Dia akan milih-milih. Padahal semua pesantren sama. Ingat nih, saya selalu katakan kepada santri sebelum mereka mondok, saya tanya, kamu pindahan
dari pesantren lain atau tidak? Saya katakan kalau kamu pindah pesantren lain saya nggak mau, karena semua pesantren sama. Saya nggak mau. Saya tidak ingin nyari santri yang seperti itu. Saya ingin santri yang jujur, ingin baik. Tidak ada lembaga di muka bumi bisa mencetak orang hebat. Yang bisa mencetak orang hebat adalah hatimu. Tidak ada lembaga di muka bumi yang bisa mencetak orang hebat, mencetak orang soleh. Tidak ada. Yang bisa mencetak orang soleh hanya hatimu. Kalau hatimu bersih, kamu akan baik. Ditempatkan di mana saja kamu baik. Jadi yang menentukan kamu itu baik atau tidak, hati kamu, kejujuran kamu. Mau diam di mana saja, kalau kamu hatimu baik-baik, bukan karena pesantrennya, tapi karena hatimu yang benar. Ada seorang ulama, dia mengatakan begini: tafsirul Quran huwa qalbuka. Cara menafsirkan Al-Quran yang paling baik adalah perbaiki hatimu. Sekalipun seorang kuliah sampai doktor di bidang tafsir Quran, kalau hatinya bengkok, maka dia akan menafsirkan Quran dengan cara bengkok. Baca buku tafsir, baca buku ini semua, sudah hebat bahasa Arabnya, sudah luar biasa, baca ilmu nahwunya, ahli di bidang nahwu saraf, ahli hebat. Tapi karena hatinya bengkok, maka dia bengkokkan tuh makna Quran. Karena itu yang paling menentukan adalah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid. Dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah. Dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri. Karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.